Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, berbeda suku, budaya, bahasa, dan bahkan keyakinan, kita sering menjumpai konflik yang bermula dari perbedaan. Media sosial pun kerap menjadi ruang subur bagi ujaran kebencian, stereotip, dan sikap intoleran. Padahal Islam hadir sebagai agama rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh manusia tanpa memandang latar belakang. Maka muncul pertanyaan penting, bagaimana seharusnya dakwah Islam disampaikan di tengah masyarakat multikultural seperti hari ini? Inilah yang akan kita bahas dalam tema dakwah multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kondisi sosial di mana masyarakat hidup dalam keberagaman budaya, etnis, agama, dan tradisi, namun tetap saling menghormati. Dakwah tidak lagi cukup bersifat normatif, tetapi harus kontekstual, relevan dengan realitas sosial masyarakat. Islam secara tegas mengakui keberagaman manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk ta'aruf, saling mengenal dan memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan dakwah multikultural melalui Piagam Madinah, di mana umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan Yahudi dan kelompok lain berdasarkan keadilan dan toleransi. Para ulama pun menekankan prinsip hikmah, mau'izah hasanah, dan dialog yang baik dalam berdakwah, khususnya kepada masyarakat yang berbeda latar belakang. Di era digital saat ini, dakwah menghadapi tantangan besar. Audiens yang sangat beragam, perbedaan cara berpikir, serta sensitivitas isu sara. Dakwah multikultural menjadi solusi penting agar pesan Islam tidak bersifat eksklusif, tidak menyinggung kelompok lain, dan mampu menjadi jembatan persatuan. Pendekatan dakwah yang inklusif, dialogis, dan empatik sangat dibutuhkan, terutama di media sosial, agar dakwah benar-benar menjadi sarana edukasi dan kedamaian, bukan konflik. Islam tidak mengajarkan kebencian, tetapi mengajarkan kasih sayang dan keadilan. Maka, sudah seharusnya dakwah menjadi ruang untuk merangkul, bukan memukul, menyatukan, bukan memecah. Mari kita jadikan dakwah sebagai sarana membangun harmoni di tengah keberagaman, agar Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekian video tugas akhir isu-isu dakwah kontemporer. Saya, Kiska Azira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan barusan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.